Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Faril Ayunindia Putri Nurkansyah dengan NPM 2354030 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 4 semester 2 dari Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Di sini saya akan membahas tentang gangguan perkembangan anak yang mengalami keterlambatan berbicara atau speech delay. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester 2 dengan mata kuliah perkembangan peserta didik. Nah, jadi apa sih pengertian dari gangguan perkembangan anak yang mengalami keterlambatan berbicara atau speech delay? Perkembangan anak yang mengalami keterlambatan berbicara atau speech delay merupakan salah satu gangguan komunikasi yang wajar terjadi pada anak-anak. Namun, jika dibiarkan, speech delay dapat menjadi gangguan serius yang berpengaruh pada kecerdasan dan juga perilaku anak di masa depan. Speech delay dapat menghambat perkembangan anak jika dibiarkan, dapat menjadi gangguan serius yang berpengaruh kepada anak. Selanjutnya, gangguan bahasa merupakan keterlambatan dalam perkembangan aspek bahasa anak. Penyebabnya yaitu keterlambatan berbicara menurut Widodo Judarwanto sangatlah beragam dari gangguan yang dapat dikatakan ringan ataupun berat. Ada yang dapat pulih di usia tertentu dan ada pun yang tidak memperlihatkan kemajuan sedikitpun. Hal ini terjadi karena terdapat faktor lingkungan yang tidak memberikan stimulasi ataupun terdapat penggunaan dua bahasa keterlambatan berbicara atau speech delay dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada speech delay fungsional, merupakan keadaan di mana gangguan ini tergolong ringan dan biasanya terjadi karena kurangnya stimulus atau pola asuh yang salah. Dan yang kedua adalah speech delay non-fungsional, merupakan keadaan di mana gangguan ini merupakan sebuah akibat karena adanya gangguan bahasa reseptif. Adapun faktor yang dapat menyebabkan seorang anak mengalami keterlambatan berbicara, yaitu faktor yang dianggap mampu mempengaruhi perkembangan bahasa anak diantaranya yaitu tidak adanya model yang dapat ditiru oleh anak, motivasi yang rendah pada anak untuk berbicara, serta kurangnya kesempatan yang dimiliki oleh anak untuk berbicara. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya keterlambatan pada anak yaitu ketidakmampuan anak untuk fokus dan menaruh atensi terhadap suatu hal dan perbedaan bahasa yang dipelajari oleh anak dengan lingkungan tempat tinggalnya. Selain itu, gangguan pendengaran, autisme, dan adanya hambatan pada syaraf dan otak juga merupakan faktor yang dapat menyebabkan anak mengalami keterlambatan bicara. Penegakan diagnosis pada anak dengan speech delay membutuhkan multidisiplin. Faktor penyebab keterlambatan bicara pada anak dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari gangguan pendengaran, gangguan bicara dan bahasa, gangguan spektrum autisme, masalah neurologis dan disabilitas intelektual. Dan faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, terdiri dari lingkungan sekitarnya, kurangnya stimulasi pada anak, kekurangan nutrisi, riwayat keluarga, terlalu banyak bermain gadget, dan tidak cukup dukungan perkembangan dalam berkomunikasi di lingkungan sekitar. Kemudian, dan ada juga faktor yang menghambat perkembangan berbicara kepada anak. Yang pertama yaitu gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran dapat menyebabkan anak hanya dapat mendengar pada volume tertentu. Yang kedua yaitu masalah struktur mulut. Masalah struktur mulut membuat anak sulit mengobrol atau di sekitar mulut saat berbicara. Yang ketiga yaitu penggunaan gadget tanpa
dampingan orang tua. Penggunaan gadget tanpa dampingan orang tua dapat menghambat kelancaran bicara anak. Yang keempat yaitu divided attention, merupakan anak ditanggapi seperlunya, dapat menghambat kelancaran bicara anak. Yang kelima, mutisme selektif, merupakan ketegangan hubungan antara anak dan orang tua, dapat menghambat kelancaran bicara anak. Dan yang keenam, yaitu bicara gagap, merupakan sifat atau gagap, merupakan gangguan bicara pada anak yang mempengaruhi aliran bicara. Selain itu, orang tua yang bekerja secara berinteraksi dengan anak juga dapat menjadi faktor keterlambatan pemerolehan bahasa utama pada anak. Dan yang terakhir, bagaimana cara mengatasi anak yang mengalami keterlambatan berbicara atau speech delay, yaitu dengan cara sering mengajak anak berbicara. Yang kedua, dengan cara mengambil perkataannya. Yang ketiga, yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan kepada anak dan memintanya untuk mengulangi. Yang keempat, dengan cara membantu anak memahami nama anak. Yang kelima, dengan cara membacakan cerita untuk anak. Yang keenam, dengan cara membatasi penggunaan gadget pada anak. Yang ketujuh, dengan cara belajar bernyanyi bersama. Yang kedelapan, dengan cara melakukan diskusi sederhana dengan anak. Yang kesembilan, dengan cara mengajak anak bermain sambil belajar. Dan yang terakhir adalah dengan cara memberi pertanyaan yang mudah dan lebih banyak, serta bantuan penanganan dari ahli atau profesional. Oleh karena itu, orang tua juga harus proaktif berbicara, mengajak bercanda, atau sekedar bercerita apa yang Anda lakukan seharian. Nah, itu tadi adalah sebuah video yang menjelaskan tentang gangguan perkembangan anak yang mengalami keterlambatan berbicara atau speech delay, penyebab terjadinya keterlambatan berbicara atau speech delay, dan cara mengatasinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.